Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua murid-murid? Baik, Pak. Oke, pada pagi hari ini marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Baik, sebelumnya kita presensi dulu untuk mengecek kehadirannya. Siti Nafiatus Salehah, Hadir, Pak. Helmi Dayatullah, Hadir, Pak. Denis Putra Mardani, Hadir, Pak. terus Putra, Hadir, Pak. terus Yusuf, Hadir, Pak. ya, hadir semua ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang logika matematika. Nah, dalam benak kalian, apa sih itu logika matematika? Ya. Mungkin para laki-laki mikir, kenapa dalam matematika kok ada logika matematika? Padahal yang pakai logika itu kan biasanya cowok, sedangkan perempuan itu biasanya pakai perasaan. Betul atau enggak? Betul. Nah, dalam logika matematika sendiri ini sangat penting dalam matematika. Kenapa? Soalnya supaya mengasah otak kita agar bisa menarik kesimpulan-kesimpulan. Nah, dalam logika matematika sendiri yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dengan tujuan yaitu bisa memahami tentang pernyataan, tentang konjungsi, disjungsi, biimplikasi, dan implikasi. Oke, pertama kita akan pelajari tentang pernyataan. Mungkin dari kalian sendiri sering mendengar sering mendengar kata pernyataan. Lah, karena sering mendengar kata pernyataan, apa sih pernyataan itu? Mungkin dari kalian ada yang mau mendefinisikan tentang pernyataan? Tidak, Pak. Baik, saya jelaskan. Pernyataan adalah suatu pernyataan yang bisa benar dan salah. Jadi, misal ada seorang bilang, aku cinta kamu. Lah, itu bisa benar, bisa salah. Jadi, makanya itu disebut dengan pernyataan. Contohnya lagi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Lah, ini pernyataan benar atau salah? Benar, Pak. Pintar. Terus mungkin ada yang mau ngasih contoh pernyataan tentang pernyataan yang salah? Saya, Pak.
Ya, silakan. Pancasila nomor 1 itu Kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar. Lah, itu merupakan pernyataan yang salah ya. Kenapa salah? Karena Pancasila nomor 1 itu berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. ya, betul sekali. Sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat terbuka. Nah, mungkin dari kalian cukup asing dengan kalimat terbuka ya. Iya, Pak. Nah, pengertian dari kalimat terbuka sendiri yaitu kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga untuk menentukan kebenarannya kita perlu pengamatan terlebih dahulu. Jika masih bingung, saya kasih satu contoh yaitu 12x ditambah 2 sama dengan 6. Lah, di sini kan kita belum tahu apakah 12x plus 2 sama dengan 6 ini benar atau belum. Jadi kita buktikan dulu nilai kebenarannya supaya kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat terbuka. Jadi kita operasikan sehingga 12x ditambah 2, kita sama-sama kurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 2, sehingga 12x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 12, sehingga X sama dengan 1/3, sehingga ditemukan jawabannya X itu sama dengan 1/3. Jika masih belum paham, saya kasih satu soal lagi. Misal, maaf ya, saya semalam ketiduran. Lah, dari situ kan kalimat itu kan belum tentu benar atau salah. Bisa jadi saya tadi malam saya tidak ketiduran, cuman alasan ke kalian bahwa saya ketiduran. Jadi kalimat tersebut disebut kalimat terbuka. Nah, dari pernyataan tadi kita dapat buat pernyataan baru, yaitu tentang negasi atau ingkaran. Apa itu negasi atau ingkaran? Negasi adalah kebalikan dari pernyataan tersebut. Sehingga misal saya punya pernyataan saya lapar. Nah, negasi dari kalimat saya lapar apa? Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab negasi dari kalimat saya lapar? Saya, Pak. Ya. Saya kenyang. Ya, mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Saya tidak lapar. Ya, benar sekali ya. Karena kebalikan dari lapar itu bisa jadi tidak lapar atau bisa jadi kenyang. Sehingga dapat kita buat tabel kebenaran ingkaran, yaitu lambang dari ingkaran sendiri itu seperti ini ya. Nah, seperti S cuman kebalik. Nah, jika pernyataan benar, maka negasinya itu salah. Sedangkan jika pernyataannya salah, maka negasi atau ingkarannya benar. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari ingkaran. Saya kasih contoh lagi,
Misal ada kalimat semua mau sama tapi jajan balik murid kelas 11 pintar. Maka negasi dari kalimat ini yaitu ada murid kelas 11 pintar. Lah, di sini kan ada kata semua. Negasi dari kata semua itu ada, sedangkan kata negasi dari ada itu semua. Dan juga beberapa. Misal di sini beberapa murid kelas 11 pintar. Maka negasi dari beberapa murid kelas 11 pintar adalah semua murid kelas 11 pintar. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, Pak Swi. Nah, supaya lebih meyakinkan Bapak minta satu perwakilan dari kalian untuk maju untuk menuliskan ingkaran suatu kalimat dengan ingkarannya. Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Ayo. Ya, benar sekali jawaban dari saudara Nafi. Kita lanjut materi selanjutnya karena menurut saya sudah paham semua. Terus, selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan majmuk. Nah, apa itu pernyataan majmuk? Pernyataan majmuk adalah gabungan pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Oke. Dalam matematika, pernyataan majmuk terdapat 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pertama kita akan membahas tentang konjungsi. Nah, konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata dan disimbolkan dengan seperti huruf 8 pada tulisan Arab ya, sehingga
Misal ada bacaan P Q. Nah, ini bacanya P dan Q. Wes. Nah, di dalam konjungsi ini terdapat tabel kebenaran. Nah, tabel kebenarannya sendiri yaitu Paling ya. Paling aneh ya lo tuh main aneh kita sini. Ini bisa kan bisa kan. Enak nih gue nggak. Enak nih gue. Kan sebenarnya cucu. Ada kecil. Lagi ya tuh mungkin aneh. Pamer-pamer noe. Nah, dari tabel ini maka dapat kita simpulkan bahwa konjungsi bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai benar. Contoh, 3 adalah bilangan prima. Q 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ini P kan bernilai benar ya. 3 kan bilangan prima. Sedangkan Q 3 adalah bilangan ganjil. Maka keduanya benar-benar sehingga pernyataan majmuk ini bernilai benar. Sehingga dapat disimpulkan P dan Q sama dengan 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Nah, ini perlu garis bawahi konjungsikan dan, sehingga ini kalimatnya dan, sehingga 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Oke, selanjutnya kita membahas tentang disjungsi. Nah, disjungsi adalah pernyataan majmuk yang dihubungkan dengan kata atau dan disimbolkan dengan seperti huruf V. Nah, itu tabel kebenarannya yaitu Nah, dari tabel kebenaran ini kita dapat simpulkan bahwa disjungsi itu hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Contoh,
Nah, maka pernyataan ini salah karena 3 bukan nilai akar dari 4. Nilai akar dari 4 adalah 2, ya benar. Dan Ki 3 adalah bilangan genap. Bernilai salah karena 3 adalah bilangan ganjil, ya. Betul. Sekarang kita membahas tentang implikasi. Nah, implikasi sendiri yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika maka dan disimbolkan dengan nah, untuk tabel kebenarannya sendiri yaitu dari tabel kebenarannya implikasi hanya bernilai salah jika Ki bernilai salah. Contoh T sama dengan pensiunan Andi belajar di aplikasi ruang guru. pensiunan lagi ya. Pernyataan ini benar. Ki sama dengan Andi dapat belajar di mana saja. Nah, maka jika P maka Ki itu salah karena Andi jika Andi belajar di aplikasi ruang guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Nah, pernyataan tersebut nilai salah ya karena Ki bernilai salah. Itu diimplikasi. Nah, diimplikasi yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika dan disimbolkan dengan
Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri yaitu Nah, tanda tangan Ibu Eder. Untuk tanda tangannya orang tua Eder. jadi bacanya ini P jika P P jika dan hanya jika Ki. Ya, sehingga bacanya P jika dan hanya jika Ki. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa diimplikasi itu bernilai benar jika P dan Q bernilai benar semua atau salah semua. Contoh, karena di sini tidak muat, maka saya tulis di sini ya contohnya ya. C 30 dikali 2 sama dengan 60. Nah, pernyataan ini kan benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Nah, sehingga P jika dan hanya jika Q sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Nah, pernyataan tersebut kan salah karena 60 bukan bilangan ganjil. Mungkin dari konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Nah, dapat disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang logika matematika terdapat apa saja? Memuat pernyataan, terus apa lagi? Kalimat terbuka, dan negasi, terus pernyataan majemuk, yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi. dan biimplikasi. Ya, benar sekali. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sebelumnya kita marilah berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dunia akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri kelas pada pagi hari ini, saya ada LKS dikerjakan di rumah buat PR dan pertemuan yang selanjutnya dikumpulkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.